Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam untuk para penonton semuanya, terutama untuk Bapak Fadil Hidayat yang terhormat, dosen pengampu untuk kelas II 3160, Teknologi Sistem Terintegrasi, dan juga untuk dosen-dosen lainnya yang sedang menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Revina Ramadan dengan NIM 1822370 akan menjelaskan hasil kerja saya untuk pengembangan driven design pada platform Netflix. Oke, ini adalah daftar isinya. Dan pertama adalah pengenalan platform. Jadi Netflix ini seperti yang telah kita ketahui bersama adalah platform digital yang berfokus pada dunia hiburan yang menghadirkan banyak film atau acara-acara TV. Nah, terdapat sebuah sistem global yang sangat rumit yang harus dihadapi oleh Netflix, yaitu adalah eh, menegosiasi menegosiasikan lisensi konten yang berbeda-beda di setiap negara hingga memastikan video dapat diputar dengan lancar tanpa buffering untuk jutaan pengguna pada waktu yang bersamaan. Oke, kita lanjut saja. Yang pertama adalah pembahasan soal. Soal yang pertama adalah kami disuruh untuk merancang platform dengan domain driven design. Dan di sini saya telah melakukan identifikasi domain inti. Jadi core domain yang digunakan dalam platform Netflix sendiri adalah personalisasi dan rekomendasi pengguna. Dengan ini, Netflix akan memastikan setiap profil pengguna disajikan feed konten yang paling relevan dengan apa yang telah ditonton sebelumnya, seperti itu. Ini akan dianalisis melalui pemrosesan data tontonan berdasar pada histori dan durasi tontonan dan rating secara real time. Dengan invarian ketat, atau rekomendasi harus selalu mematuhi usia pengguna dan ketersediaan lisensi konten di wilayah pengguna. Jadi akan ada mm, semacam lisensi ya. Jadi untuk yang usianya belum mencapai eh, batas umur untuk menonton film tersebut, maka tidak akan apa namanya, tidak akan direkomendasikan seperti itu. Dan juga untuk film-film yang memang secara wilayah hanya terdapat di kontinen tertentu, maka di kontinen lainnya itu tidak akan ada eh, rekomendasinya seperti itu. Alasan pemilihan saya adalah karena core domain Netflix yang difokuskan pada personalisasi ini nilai bisnisnya tinggi dan mendorong retensi pelanggan atau engagement dan juga retention seperti itu. Dan ini memiliki kompleksitas algoritmik yang cukup tinggi, bahkan bisa dikatakan paling tinggi, dan juga risiko untuk kehilangan pelanggan yang besar jika hal ini gagal. Maka dari itu saya akan mengidentifikasi dan mencari cara agar hal ini tidak gagal seperti itu. Kayaknya ada subdomain, ada tiga, yaitu supporting core dan juga sorry. Oke, di sini yang pertama adalah streaming pipeline yang bisa dilihat di sini dan juga ada katalog konten, dan yang core-nya adalah seperti yang tadi telah saya bilang, itu personalisasi dan rekomendasi. Lalu setelahnya ada subscription dan billing, manajemen lisensi, dan juga manajemen akun atau identitas. Ini ada beberapa penjelasannya. Mungkin yang akan saya jelaskan hanya untuk personalisasi dan rekomendasi. Untuk di sini sendiri penjelasannya adalah bertanggung jawab untuk memproses data pengguna untuk menyajikan feed atau konten yang relevan, yang merupakan keunggulan dari Netflix itu sendiri. Seperti itu. Dibanding kompetitor-kompetitor lain. Oke, kita lanjut. Oke, ini ada bounded konteksnya. Bounded konteks terdapat ada 5 kalau nggak salah. Ada 6. Ya, ada 6. Yang pertama ada recommendation konteks, katalog konteks, streaming konteks, license konteks, billing konteks, dan juga identity konteks. Nah, untuk recommendation konteks ini sendiri itu mengorkestrasi feed personalisasi pengguna sehingga film ini eh, bisa ditampilkan pada apa yang pengguna biasa tonton seperti itu. Jadi ini tidak menyimpan metadata film atau status pembayaran, dan untuk daftar konten selalu memanggil katalog konteks. Dan untuk kebijakan ketersediaan atau lisensi diminta langsung dari license konteks lalu dieksekusi dalam alur perakitannya. Oke, untuk yang kedua adalah katalog konteks. Jadi sumber kebenaran untuk metadata konten adalah ada di sini. Jadi ini menangani judul, sinopsis, aktor dan lain-lain sehingga nantinya bakal banyak ya katalog-katalog yang ditampilkan dalam satu film itu sendiri mungkin.
Bisa dibilang seperti itu. Lalu untuk katalog konteks ini tidak mengatur siapa yang menonton atau di mana konten itu legal, hanya menyimpan data yang deskriptif. Jadi ini tidak berhubungan dengan license konteks dan juga umur tadi ya, siapa yang menonton mungkin itu. Oke, yang selanjutnya adalah streaming konteks. Jadi ini adalah sumber kebenaran untuk aktivitas tontonan. Streaming konteks menangani pemutaran video, adaptive bitrate, dan juga pengiriman event telemetri. Dan ini tidak mengatur rekomendasi, hanya menerbitkan event atau view milestone reached secara sinkron seperti itu. Lalu yang keempat adalah license context. License context ini adalah mengatur mesin yang mengatur kebijakan atau policy untuk ketersediaan konten regional. Nah, license context ini menyimpan rules kontrak berdasarkan wilayah dan tanggal, serta dia akan mengembalikan rating. Jika is available sama dan true, maka ini bisa dikatakan bahwa license-nya atau kebijakannya berhasil atau kebijakannya baik seperti itu ya. Dan jika false, maka itu tidak akan bisa ditampilkan di kontingen tertentu. Di license konteks ini tidak akan mengubah katalog atau memutar video, tapi eksekusi ini akan dilaksanakan tetap di upstream seperti itu, atau di rekomendasi atau katalog. Lalu yang ke lima adalah billing konteks. Ini mengelola siklus hidup keanggotaan dan penagihan. Di sini em, billing konteks itu menangani status langganan, paket, dan pemrosesan pembayaran. Ini tidak mengaruhi rekomendasi atau katalog, hanya saja menyediakan query status. Jika dia aktif, maka true. Jika dia tidak aktif, aktif ini dalam konteks langganan ya, itu maka akan false seperti itu. Oke, yang terakhir ada identity context dan ini adalah generik ya. Jadi untuk ini dia mengelola login, autentikasi dan profil di dalam akun. Dan dia menyediakan profile ID dan user ID ke semua konteks lain sehingga nanti dapat diakses dan juga identity konteks ini dapat diganti dengan solusi off the shelf atau misalnya adalah authentication gitu. Kayaknya ada beberapa desain model domain. Yang pertama adalah untuk entity dan value objeknya. Ini untuk bounded context recommendation konteks sendiri. Saya mendapat beberapa entity ini yaitu profile ID, user ID, profile type, rating ID yang ada di entity rating, profile ID, content, rating type, dan juga rated at, serta menghasilkan value object yaitu content ID, watch duration, dan juga event at. Oke, selanjutnya untuk katalog konteks saya mendapat dua entity lagi yaitu konten dan juga episode. Di sini berisi konten ID, title type, main title, serta episode ID, konten ID yang terhubung langsung secara agregat dengan konten, entity konten dan juga ada season serta episode title dan di sini menghasilkan beberapa value object yaitu synopsis, genre, actor ID dan juga name. Ya, selanjutnya ada subscription. Subscription ini adalah entitas utama yang menyimpan status keanggotaan, misalnya adalah active atau suspended, dan siklus tagihan. Subscription ini menjadi induk bagi riwayat tagihan, dan invoice adalah entitas child atas satu subscription dan menjaga invarian. Sebentar.
Baik, saya izin melanjutkan langsung dari docs karena sepertinya di file ada yang menghilang, jadi saya akan melanjutkannya di sini saja. Oke, selanjutnya adalah license context, di mana license context ini ada beberapa entity, yaitu content license yang sebagai entitas utama yang merepresentasikan kontrak legal untuk sebuah content ID. Ia menjadi induk bagi semua aturan ketersediaan, di mana license rule adalah entitas child atas satu content license dan menjaga invariant eh, yang mana nantinya konten hanya bisa tayang jika territory code dan window valid. Territory code ini apa? Territory code ini adalah eh, yang tadi seperti tadi dibilang bahwa ada license gitu ya. Jadi untuk setiap kontinen itu berbeda-beda gitu. Oke, selanjutnya untuk yang terakhir adalah identity context, di mana ada count yang merupakan entitas utama yang menyimpan kredensial dan juga status akun. Yang menjadi induk bagi turunan profil penonton, dan profil adalah entitas child atas satu account dan menjaga invarian. Kredensial sensitif dimodelkan dengan email address dan juga hash password yang menjadi value objects di sini agar logika validasi dan keamanannya terenkapsulasi dan konsisten di seluruh sistem. Oke, saya izin kembali ke eh, PDF terlebih dahulu. Oke, entah kenapa ini. Ini saya melakukan refleksi di mana saya mendapat kelebihan dan juga tantangan yang saya hadapi dalam mengimplementasi DDD ini atau Domain Driven Design. Di mana kelebihannya adalah pertama, Domain Driven Design memastikan personalisasi dan juga rekomendasi, yaitu eh, core domain dikelola sebagai aset yang strategis. Sehingga ini memungkinkan alokasi sumber daya terbaik, misalnya engineer, data scientist, untuk fokus pada logika engine yang kompleks, yang merupakan pembeda utama pada bisnis. Lalu yang kedua adalah bahasa bersama jelas seperti riwayat atau history, rating, dan juga ketersediaan. Ketersediaan regional yang dipakai konsisten sehingga miskomunikasi berkurang dan aturan personalisasi yang kompleks mudah diuji. Selanjutnya adalah otonom dan ketahanan, di mana ketahanannya jelas dan pemisahan yang jelas antara konteks seperti billing, katalog, dan juga lisensi itu mengurangi ketergantungan atau dependensi. Sehingga tim billing dapat merilis fitur pembayaran baru tanpa resiko untuk merusak engine dari rekomendasi dan juga lain sebagainya seperti itu. Oke, tantangannya adalah yang pertama kompleksitas desain awal, di mana desain yang sangat kompleks sehingga butuh investasi besar di awal untuk memetakan batasan, di mana menetapkan hal-hal yang masuk riwayat harus diproses sebagai keputusan arsitektur yang sangat sulit dan mahal untuk diubah di kemudian hari. Maka dari itu dari awal sudah harus ada investasi yang besar seperti itu. Yang kedua adalah mengelola eventual consistency, di mana eventual consistency harus dikelola sehingga data krusial seperti riwayat, tontonan, atau rating baru membutuhkan waktu untuk mengalir antar konteks seperti itu. Karena ya dengan konteks-konteks yang ada tadi, bounded konteks yang ada, data krusial itu membutuhkan waktu untuk mengalir antar satu dengan konteks yang lainnya seperti itu. Tantangan terbesarnya adalah user experience, di mana pengguna mungkin memberi rating thumbs down, tapi film itu masih muncul di beranda selama beberapa menit, karena ya beberapa bounded konteks tadi ada beberapa yang berlawanan, seperti itu. Ini menambahkan kompleksitas operasional. Lalu yang ketiga adalah menjaga kontak data, sehingga data harus anti corruption. Ada godaan besar bagi tim, misalnya tim rekomendasi, untuk mengambil dalam tanda kutip jalan pintas dan mengakses langsung database tim lain, misalnya adalah tim katalog untuk data, sehingga ini akan sulit untuk mencegah kebocoran data seperti itu. Akan membutuhkan governance dan disiplin tim yang kuat. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke dalam integrasi dengan API publik, yang mana API yang saya gunakan ada 5. Yang pertama ada Payment Gateway API, di mana fungsi utamanya dalam proses pembayaran,
Dan bounded context yang terkait adalah billing context dan jenis API-nya adalah REST yang sinkron dan juga webhook. Lalu untuk yang kedua adalah provisioning API yang mana ini akan mengaktifasi atau mengelola langganan yang dibeli via mitra, misalnya adalah Telkomsel, IndiHome, atau Smart TV. Yang terkait dengan bounded context yaitu adalah billing context dan juga identity context. Jenis API-nya masih sama seperti tadi, REST dan juga webhook. Lalu untuk yang ketiga adalah Transactional Comms API yang fungsinya adalah mengirim notifikasi penting ke pengguna seperti email, password, dan lain-lain. Dan bounded konteksnya masih sama seperti sebelumnya, identity context dan juga billing context. Dan jenis API-nya di sini hanya REST. Oke, selanjutnya adalah Social Sign-in atau OAuth API yang mana fungsinya adalah mengizinkan pengguna mendaftar atau login ke Netflix menggunakan akun eksternal, misalnya akun Google atau akun Apple. Dan untuk jenis API-nya ini ada OAuth dan bounded context-nya itu adalah identity context seperti itu. Lalu yang terakhir adalah CDN Management API yang mana fungsinya adalah mendorong file video dan juga gambar yang baru di-encode ke Edge server global untuk streaming latensi rendah. Dan ini terkait dengan bounded konteks, katalog konteks, dan juga untuk jenis API-nya adalah REST, seperti itu. Dan ini adalah ini adalah visualisasi API-nya, di mana billing konteks itu terhubung langsung dengan Transactional Comms API, Partner Provisioning API, dan juga eh, Payment Gateway API seperti itu. Dan juga Identity Context terhubung langsung dengan ya bisa dilihat di sini seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang harus saya klarifikasi dan harus saya jelaskan yaitu bounded context yang saya punya ada 5, tapi kenapa di sini yang dimasukin cuma 3 seperti itu kan? eh Bounded konteks seperti recommendation konteks yang merupakan core domain dan juga license konteks itu sengaja tidak saya tampilkan pada diagram ini karena kedua konteks tersebut memang dirancang untuk beroperasi murni secara internal. Mereka tidak akan memanggil API eksternal untuk berfungsi sehingga pemisahan ini adalah praktik domain driven design yang baik menurut saya untuk melindungi core domain dan kegagalan perubahan kegagalan dan perubahan pada layanan pihak ketiga. Oke, ini ada sedikit web yang saya buat kemarin. Ini untuk visualisasi API saja sebenarnya. Mungkin bisa dilihat sebentar. Oke, ini hanya sedikit visualisasi mudah. Saya akan bayar langganan, lalu akan langsung muncul. Dan ini juga, dan ya sisanya hanya seperti itu. Ini hanya visualisasi yang ditampilkan untuk visualisasi API publik seperti itu. Oke, kita kembali ke file sebelumnya, yaitu file ini. Oke, mari kita lanjut ke interaksi antara bounded context yang di sini saya mengambil skenario hubungan antara recommendation context dan juga license context di mana pengguna di Indonesia membuka aplikasi Netflix sehingga recommendation context atau yang merupakan core domain segera bekerja untuk menyusun feed beranda yang dipersonalisasi. Konteks ini menghasilkan daftar kandidat film misalnya film A, film B, film C di baris trending now. Agar feed yang ditampilkan akurat secara legal, recommendation context harus memvalidasi ketersediaan setiap film dengan memanggil operasi otoritatif di license context sebagai berikut. Yang pertama adalah check availability yang mengecek territory code dan juga content ID, dan akan meminta status ketersediaan. Lalu license context akan mengeksekusi aturannya dan mengembalikan respons, misal is available jika aman, jika boleh dalam aturannya, dan jika film B tidak tersedia di Indonesia, license context akan mengembalikan is available sama dengan false dan recommendation context harus menghapus film B dari daftar feed pengguna tersebut. Interaksi ini krusial dan terjadi secara real time setiap kali feed dibuat. Recommendation konteks mengetahui film apa yang relevan, tetapi hanya license konteks yang tahu film apa yang legal untuk ditampilkan. Ini ada konteks mapping pattern.
di mana pola yang dipilih adalah OHS untuk hubungan recommendation konteks dan license konteks. Oke, ini ada alasan-alasannya dan yang ketiga adalah domain event dalam skenario recommendation dan license. Domain event yang krusial adalah content availability changed. Skenario check availability di atas bersifat sinkron, jadi dia langsung request dan response. Namun ketika sebuah lisensi berubah, misalnya film X akan kadaluarsa di Indonesia pada tengah malam, license context akan menerbitkan event content availability changed ke message bus. Jadi dia akan langsung menembakkan bahwa film ini akan kadaluarsa seperti itu. Oke, kita lanjut ke kesimpulannya adalah kesimpulan yang saya dapatkan adalah laporan ini telah berhasil menerapkan pendekatan DDD atau Domain Driven Design untuk membedah dan merancang arsitektur platform yang kompleks melalui proses distilasi domain inti yaitu atau core domain sehingga platform berhasil diidentifikasi sebagai personalisasi dan rekomendasi core domainnya. Pemilihan ini didasar pada nilainya yang strategis sebagai pendorong utama retensi pelanggan dan engagement yang memiliki kompleksitas algoritmik tinggi serta risiko bisnis terbesar, jauh melebihi fungsi utilitas seperti streaming video itu sendiri. Untuk melindungi domain inti ini, arsitektur didekomposisi menjadi bandut konteks yang jelas, memisahkannya dari subdomain pendukung, misalnya katalog konten, manajemen lisensi, streaming pipeline, subscription dan billing, dan lain-lain, dan yang generik juga. Jadi ada supporting, ada generik yang merupakan manajemen akun atau identitas. Desain model domain untuk setiap konteks juga telah dirumuskan mendefinisikan entitas seperti recommendation profile dan content license, serta value object seperti viewing event dan money untuk menjaga invarian dan kejelasan model. Pemisahan ini terbukti krusial untuk menciptakan otonomi tim dan ketahanan sistem, di mana perubahan pada billing konteks tidak akan merusak engine rekomendasi. Interaksi antar konteks internal yang paling kritis dianalisis pada hubungan antara recommendation konteks dan license konteks. Jadi antara dua ini maka saya tadi membuat visualisasinya antara dua ini. Pola OHS atau Open House Service diterapkan untuk komunikasi sinkron di mana license konteks menyediakan API check availability sebagai sumber kebenaran tunggal untuk ketersediaan konten legal. Ini dilengkapi dengan domain event, content availability changed, untuk menangani perubahan lisensi secara asinkron yang dikonsumsi oleh recommendation konteks untuk memperbarui cache-nya secara eventually consistent. Desain ini dikombinasikan dengan isolasi API eksternal yang tegas dan berhasil mengatasi tantangan utama Netflix, yaitu skala, konsistensi, dan otonomi tim, menghasilkan arsitektur yang tangguh dan mampu melindungi sihir yang menjadi jantung bisnis Netflix. Oke, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.